Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 9 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tidak Pilih Kasih. Tidak pilih kasih. Firman Tuhan terambil dalam Roma 9 ayat 23 sampai dengan ke-26. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggil bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, yang bukan kekasih akan kusebut kekasih, dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat sikap keadilan yang dinyatakan oleh Allah, sikap tidak pilih kasih yang dinyatakan oleh Allah, sehingga kami sungguh-sungguh mensyukuri untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita belajar tentang sifat Allah yang maha kasih. Namun kita jarang lupa bahwa ada satu sifat Allah dari maha kasih, itu adalah tidak pilih kasih. Kalau kita berbicara tentang orang tua yang mengasihi, biasanya kita akan mengiyahkan dan membenarkan. Tetapi menjadi orang tua yang tidak pilih kasih itu sulit. Kita boleh percaya tidak percaya, setiap orang tua selalu ada anak-anak emas, ada anak-anak kesayangan, terucap atau tidak terucap. Kita cenderung memilih, dan itu terjadi sebetulnya sikap-sikap pilih kasih. Dan sikap-sikap pilih kasih adalah sebetulnya bentuk bukan kasih. Karena kasih yang sesungguhnya, kasih yang murni dan kasih yang benar, dia tidak akan pilih kasih. Kita bertemu pada bagian ini bagaimana tindakan Allah itu adalah Allah yang tidak pilih kasih. Sewaktu kita membaca bagian firman Tuhan, ayat yang ke-24, yaitu kita yang telah dipanggilnya, bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga kepada Nabi Hosea, yang bukan umatku kusebut umatku, yang bukan kekasih kusebut sebagai kekasih. Ini tindakan yang luar biasa dan sifat Allah yang maha kasih. Di bagian unsur daripada kasih Allah yang luar biasa itu adalah tidak pilih kasih. Alkitab mengatakan bahwa kehadiran Kristus, kehadiran kebenarannya, firman-Nya, berkat-Nya, penyertaan-Nya, seluruh kebaikan Allah yang dicurahkan kasih karunia-Nya tidak hanya untuk orang Yahudi. Di dalam proses awal memulainya, tentu Yesus harus terlahir di bangsa tertentu, dan itu di antara orang Yahudi. Dari sanalah permulaan bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya, karyanya, keselamatannya. Dari sanalah kemudian sampai kepada seluruh bagian. Sehingga kita belajar tentang apa yang disebut dengan amanat agung Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam kitab Wahyu kita bertemu segala bangsa, segala suku, segala kaum, segala bahasa. Satu hari kelak nanti akan memuji dan memuliakan Allah di akhir zaman nanti. Artinya apa? Artinya sahabat seperjalanan, seluruh kaum, seluruh suku, seluruh bangsa, tidak peduli apa golongan ekonomi kita, tidak peduli apa suku kita, tidak peduli kita terlahir dari negara miskin, negara menengah, atau negara kaya, tidak peduli saudara tinggal di daerah tropis atau daerah kutub atau subtropis. Semuanya dikasih Allah tanpa pilih kasih. Sahabat seperjalanan, apa dampak jikalau seseorang itu pilih kasih? Yang terjadi adalah orang yang dikasihi lebih merasa layak, dan orang yang kurang dikasihi atau diperlakukan tidak adil adalah sakit hati. Artinya sikap pilih kasih itu merusak kedua-duanya, baik yang kita kasihi lebih ataupun mereka yang kurang kita kasihi karena sikap pilih kasih. Pada bagian ini apa yang kita pelajari sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yaitu membuat sifat-sifat Allah yang tidak pilih kasih itu menetap di dalam diri kita, tinggal di dalam diri kita. Sewaktu kita berada dimanapun, kita berjuang untuk tidak pilih kasih. Tetapi ada yang bertanya, bagaimana mungkin semua sama rata? Tidak, berbeda. Tidak pilih kasih itu bukan berarti sama rata. Kita tahu dengan jelas di dalam pekerjaan itu ada jabatan tertentu, dari pegawai yang bawah, di tengah, sampai kemudian jabatan atas. Itu tentu ada tindakan yang berbeda.
Namun kalau kita belajar tentang keadilan, pilih kasih itu bukan sama berarti tidak pilih kasih bukan berarti sama rata, tetapi kita melakukan kewajiban kita sebagaimana apa yang seharusnya secara proporsional. Tentu mereka yang bekerja keras, mereka yang berjerih lelah, mereka menghasilkan banyak. Keadilan adalah harus mendapatkan sebagaimana apa yang sudah dikaryakan, yang sudah diberikan. Tetapi mereka yang malas, mereka yang tidak berjuang, tidak bisa kita perlakukan dengan mendapatkan hak yang sama. Jadi pilih kasih, jadi tidak pilih kasih bukan berarti sama rata. Tetapi tidak pilih kasih itu adalah sebuah penghargaan. Di dalam perjuangan setiap orang itu menjadi lebih baik, kita memberikan katakanlah sebuah umpan balik, respon yang sama dengan apa yang dikerjakannya. Namun secara dasar daripada kasih Allah, semua orang itu telah berbuat dosa. Jadi artinya kalau orang berbuat baik, orang melakukan hal-hal yang luar biasa, tetap di hadapan Allah kita semua pendosa. Dosa kecil, dosa sedang, dosa besar, semuanya pendosa. Dan Allah memberikan cinta kasih, keselamatannya, penerimaannya secara sama kepada setiap kita masing-masing. Dengan demikian sahabat seperjalanan, sikap menghargai setiap sesama yang ada pada diri kita dengan tidak membedakan suku, dengan tidak membedakan bahkan iman sekalipun. Jangan karena dia seiman kemudian kita perlakukan lebih, sementara kualitas dan kemampuannya tidak mencapai seperti itu. Maka itu adalah tindakan yang namanya pilih kasih. Menjadi pribadi yang tidak pilih kasih sesuai dengan kebenaran firman Allah memang membutuhkan sebuah proses, membutuhkan waktu, membutuhkan kebijaksanaan. Namun sikap menghargai setiap makhluk Tuhan itu sebagaimana Allah menghargai orang Yahudi dan menghargai bangsa-bangsa lain di luar Yahudi, itu diperlakukan sama, disikapi sama, dicintai sama, dinilai sama. Itu yang disebut dengan tidak pilih kasih. Sahabat seperjalanan, mari kita berjuang. Bagaimana kita membawa tentang kebaikan-kebaikan Allah, kemuliaan Allah lewat hidup kita dengan tindakan sikap yang tidak pilih kasih. Para suami, jangan kau mencintai anakmu lebih tinggi daripada istrimu. Buat para ibu-ibu, para istri, jangan mencintai keluargamu lebih tinggi daripada mencintai suamimu, menghormati suamimu. Kita harus belajar tentang urutan prioritas. Di dalam semua aspek juga sama, yang bekerja, yang pegawai. Jangan bermulut manis kepada atasan, tapi menekan kepada yang bawahan. Bukankah itu adalah tindakan-tindakan ketidakadilan dan tindakan-tindakan mencari muka? Itu adalah dosa yang harus kita hindari, yang harus kita buang jauh-jauh. Kalau Allah memiliki Allah yang maha kasih, dan Allah adalah bersikap tidak pilih kasih, mencintai orang Yahudi, mencintai juga bangsa-bangsa yang lain, maka itu harus menjadi nilai yang kita harus perjuangkan, nilai dan kebenaran yang harus kita lakukan, nilai dan keluhuran yang harus kita junjung. Sehingga dengan demikian kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Yang bukan kekasih kuanggap sebagai kekasih, yang bukan umatku kuanggap sebagai umatku. Ini adalah sebuah janji dan sikap Allah di dalam mencintai, menghargai, dan mengasihi tanpa pilih kasih kepada setiap kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, jadilah pribadi yang membawa kasih Allah dengan tidak pilih kasih, menilai, membedakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa meminta sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.